dan jemaah sekalian serta para santri rahimakumullah. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesekian kalinya masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berkhidmat kepada agamanya, bil khusus lewat pengajaran dan penyebaran Al-Quranul Karim. Pada kali ini kembali Pondok Darut Taqwa yang mana ini adalah milik kita semua, dengan rahmat dan karunia-Nya kembali melahirkan atau memproduksi hafiz Quran. Kita bilang apa? Alhamdulillah. Atau ada satu doa lagi, selesai urusan kita dianjurkan baca doa seperti ini, alhamdulillahilladzi tatimmu bihas shalihat. Di segala urusan baik selesai semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ananda kita tadi menjelaskan 4 tahun dia belajar, lebih kurang 4 sampai 5 tahun. Bukan waktu yang singkat, 5 tahun lebih kurang. Berapa banyak kesusahan-kesusahan, penderitaan yang dia alami, keinginan untuk keluar, keinginan untuk pulang, atau dipukul ustadz misalnya. Uang kiriman orang tua kadang tidak sampai, makanan tidak cocok, teman tidak cocok, macam-macam. Godaan-godaan dari luar. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membantu dia menyempurnakannya. Dan kita berharap kita juga yang hadir pada majelis ini sebagai muhibbin, pencinta hafiz Quran, pencinta ulama, pencinta ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu Islam, pencinta balai-balai pendidikan Islam, kita juga dipercikkan dengan keberkahan hafiz Quran ini. Hadirin Bapak Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pondok ini dirintis tahun 2009 di menempati Masjid Taqwa di Kota Lama, dan lebih kurang tahun 2010 kita menempati lahan yang 1 hektar ini. Sekarang pondok kita sudah ada 3,5 hektar. Ya. Santri lebih kurang 100, putri 52, putra 50 sekian, 54 kan. Total lebih kurang 100-an. Adapun hafiz yang sudah diproduk, untuk putra Ustadz Abdul Halim Merauke, Mahmud Nabire, Abdul Fattah Jayapura, Yusuf Nabire, Fakih Nabire, Mamba Nabire, Habib Nabire, Latif Manokwari, Latif, Wahyu Nabire, Mustafa Nabire, Fuad Serwi, Alwi Serwi, Ali Serwi, Alif Timika, Hussein Nabire, Bilal Manokwari. Total 16 yang sudah diproduk. Ada beberapa orang, 2-3 orang yang belum simaan kubro. Nah, kita berharap mereka-mereka ini tetap terus mempersiapkan diri untuk simaan kubro. Manokwari baru 1 diproduk, dan alhamdulillah ada di tengah-tengah kita. Coba angkat tangan, Yusuf dari Jayapura. Ini baru kemarin, berapa bulan yang lalu Yusuf? 2 bulan ya? Lebih kurang 2 bulan yang lalu siman kubro di Manokwari. Adapun 6 orang, Rifai Merauke, Habib Manokwari, Ayub Sorong, Fahmi Manokwari, Sukri Sorong, ya, 6 orang ini calon hafiz. Sudah selesai mereka persiapan untuk siman kubro di Manokwari, ya. Kemudian kita di Nabire ini ada 2 calon hafiz selesai. Di Merauke ada 2,
Bahtiar dan Andi. Jadi 11 total. 16 tambah 11 27 untuk putranya. Sedangkan untuk putri sudah menghasilkan 15 hafizah. Putri 15, putra 16 yang sudah selesai dan yang akan selesai 12. Ya. Gabung Manokwari dengan Merauke. Ya. Untuk Merauke 2, untuk Manokwari ada 6. Yaitu tentang data anak-anak kita yang alhamdulillah sudah selesai dan juga calon-calon mereka menyelesaikan hafalan Quran mereka. Sekali lagi kita mari bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masuk di dalam ayat ini. Yaqulullahu Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menjaga Al-Qur'an. Menjaga Al-Qur'an. Dan sungguh kami jugalah yang sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an. Dan kami jugalah yang menjaga dan memelihara Al-Qur'an. Kita lihat dalam urusan dunia. Kalau ada orang jaga anak kita, jaga rumah kita, tentu kita akan sayang sama dia. Kita akan penuhi hajat-hajatnya. Nah, kalau kita digunakan oleh Allah untuk menjaga Al-Quran, kira-kira bagaimana kemuliaan itu? Ya. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dan sungguh kami jugalah yang menjaga Al-Quran. Nah, menjaga Al-Quran ini para ulama memberikan pandangan kepada kita, hifazatu ma'anil Quran, hifazatu alfazil Quran. Pertama, menjaga alfaznya Al-Quran, makharijil hurufnya, panjang pendeknya, dhamma, kasrah, fathahnya. Jadi baca Quran dengan itqan, dengan benar, sesuai dengan qiraahnya. Nah, disinilah fungsinya perlu ada madrasah tahfizul Quran, untuk menjaga supaya alfaz Quran ini tidak melenceng. Ya. Dan ini kelebihan. Selain Al-Quran tidak ada kitab suci yang bisa dihafal secara umumiat. Cuman Taurat dihafal oleh Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusha, kemudian Aziz, pengikut yang bernama Aziz. Itu saja. Yang lainnya nggak bisa menghafal. Jadi sebagaimana usul fikih mengatakan, al-amru bisyai' amrun biwasaili. Jadi kalau perintah kepada sesuatu juga perintah kepada perantaranya. Karena tanpa perantara nggak akan mungkin terwujudnya sesuatu itu. Jadi kalau perintah kita menjaga Al-Quran, berarti adanya pondok-pondok pesantren tahfiz Quran penting sekali. Tanpa adanya sulit kita melahirkan hafiz Quran. Ya. Setahu saya, wal ghaib indallah. Setahu kami, sebelum tahun 2000 kami datang di Jayapura ini tahun 74. Setahu kami tidak ada pondok tahfiz dan tidak ada hafiz Quran. Alhamdulillah kami tahun 90 berangkat ke Pakistan, 90-91. Tahun 2000 balik, kemudian kita rintis pondok tahfiz Quran di Jayapura. Mulailah ada wujudnya hafiz Quran di Jayapura tahun 2000 itu. Dan di Nabire ini mulai tahun 2009. Dan kita sudah melahirkan, tadi kita sudah dengar 16 hafiz Quran. Dulu sebelum ada pondok tahfiz sulit kita dapatkan satu pun, Allahu a'lam. Sepengetahuan kita susah kita dapat. Nah, dengan adanya pondok tahfiz kita rintis bersama-sama, satu demi satu, tahun demi tahun kita memproduk adanya hafiz Quran. Dan alhamdulillah kita di Nabire ini
digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala merintis pondok tahfiz Quran di Manokwari tahun 2015 kalau tidak salah. Begitu juga Merauke lebih kurang juga 2015 atau 2017. Masya Allah. Kemudian Sorong setelah itu. Nah kemarin kita safari ke Babo, Bintuni. Di Bintuni ada tanah 2 hektar sudah dibeli. Ya. Kemudian di Babo ada tanah 1 hektar. Dan di Babo sudah disepakati insya Allah setelah Idul Adha ini kita akan buka juga di Babo. Kalau sudah selesai bukan berarti selesai dari pengawasan Maulana. Ini pemahaman ini harus hilang termasuk orang tua-tuanya. Tatkala kita masukkan anak di pesantren atau menyerahkan kepada kiai atau pengasuh, maka itu maknanya dunia akhirat sudah. Jangankan sampai mati, sampai akhirat. Anak itu diserahkan dunia sampai akhirat. Oleh itu jangan sampai buat pernikahan anak kita tanpa konsultasi di sini. Jangan sampai anak itu lanjutkan pendidikan ke madrasah lain tanpa konsultasi di sini. Ini yang penting dipahami. Imam Ali radhiyallahu mengatakan, "Man 'allamani harfan kuntu 'abdan lahu insya'a ba'ani." Siapa yang mengajarkan saya 1 huruf, maka saya jadi budak kepada dia, terserah dia mau jual saya kah atau tidak, terserah dia. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Nah hadirin Bapak Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hati kita ini terlalu banyak adenasnya, sehingga kita tidak bisa memahami kebesaran hafiz Quran. Coba dalam momentum ini saya bacakan sedikit hadis-hadis Nabi, dan saya lebih cenderung membacanya. Walaupun saya hafal, tapi lebih enak saya baca supaya kita merenung lafaz demi lafaz bahasa Arabnya. Betapa besarnya, agungnya hafiz Quran ini. Dan kita berada di satu zaman di mana para hafiz Quran sendiri pun tidak menyadari kebesaran itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yu'allimu waladahul Quran fiddin illa tuja abawahu yaumal qiyamah bitajim fil jannah ya'rifuhu ahlul jannah bita'limi waladihi al-Quran fid dunya." 1. Tidaklah seorang laki-laki yang mengajarkan anaknya Al-Quran di dunia ini, mengajarkan Al-Quran, kecuali kedua orang tuanya itu diberikan mahkota di hari kiamat dengan mahkota surga yang dikenal. Orang itu dulu di dunia memang memasukkan anaknya ke pesantren dan menjadikan anaknya hafiz Quran. Nah, ini satu sisi fadilah untuk orang tua. Tidak akan disia-siakan oleh Allah. Kita sebagai perantara anak kita jadi hafiz Quran, Allah berikan kita mahkota nanti di surga. Man qara'al Quran wa amila bihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka dipakaikan kepada dia mahkota di surga hari kiamat nanti. Da'u ahsanu min da'i syamsi, di mana cahaya mahkota itu lebih terang daripada cahaya matahari. Juga dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man 'allama waladan lahul Qur'an," siapa yang mengajarkan seorang anak dia berupa Al-Quran, qalladahullahu kilada yu'jibu minha al-awwaluna wal akhirun yaumal qiyamah. Siapa yang mengajarkan Quran kepada anaknya, maka akan dikalungkan
dengan kalung di surganya Allah Subhanahu wa taala yang dicemburui oleh kelompok awalun maupun yang akhir. Bagaimana si fulan itu mendapatkan kemuliaan yang seperti itu? Karena anaknya dijadikan hafiz Quran. Bukan saja orang-orang yang awalun dan akhir terheran-heran melihat kemuliaan yang diberikan kepada orang itu, tapi orang tua itu pun heran, kenapa saya diberikan kemuliaan yang seperti ini? Hari kiamat, Pak, tatkala manusia berada pada huru hara, tidak ada penolong pada saat itu. Sekarang kita bisa dapati orang dihormati, dimuliakan, tapi esok bisa dihina. Tidak kekal kemuliaan materi dan kebenaran pangkat dan kedudukan di dunia ini. Tapi kemuliaan Al-Quran, jadikan anak-anak kita hafiz Quran, kemuliaan kekal di akhirat, tidak akan pernah runtuh. Maka kedua orang tua itu bertanya, bima ulbisna hadza, kenapa kami diberikan pakaian kemuliaan yang seperti ini, mahkota kemuliaan seperti ini? Heran dia. Fayuqal bi akhdi waladikima al-Quran, karena kamu menjadikan anak kamu hafiz Quran. Taruhlah misalnya anak kita jadi dokter, kita jadikan anak kita polisi sampai jenderal, kan sampai mati aja. Kemuliaannya pun kalau dapat sampai mati. Kemarin ada kisah saya alami di Bandung. Seorang dokter, anaknya semua dokter. Saya tidak menyangka ini orang kaya milioner. Ini rekan kita. Saya telepon dia, mau silaturahmi jumpa beliau. Tatkala saya masuk di rumahnya yang mewah, yang besar, kok wajahnya lain, seperti ada sesuatu. Duduk di sampingnya, ngobrol punya ngobrol. Ternyata ada suatu perkara yang beliau alami, kesusahan yang beliau alami, sambil mengatakan, anak-anak saya melana. Kalau tidak ada agama begini sudah jadinya. Walaupun dia doktor, walaupun dia sarjana, tapi ternyata dia hinakan orang tuanya sendiri. Jadi sekolahkan anaknya sampai tingkatan doktor, dikasih rumah yang mewah, dikasih mobil yang mewah, materi dan kebenaran, pangkat, tapi ujung-ujungnya orang tuanya dihina, orang tuanya dicaci dan dimaki. Dan kata-kata beliau di garis bawahi, itu karena tidak ada agama dalam diri dia. Kita salah mendidik, kita kira kita jadikan anak kita dokter, insinyur misalnya, kita kemuliaan dengan anak kita jadi sarjana dan sebagainya tanpa agama. Justru sebaliknya, kita mendapatkan kehinaan bukan dari orang. Biasanya kan anak kita yang menolong kita, anak kita yang melindungi kita. Anak kita akan melawan orang lain yang menghina kita. Oh, ini justru anaknya sendiri. Di hari kiamat, kalau kita jadikan anak kita hafiz Quran, orang-orang yang awalun dan akhir terheran-heran bagaimana kemuliaan didapati oleh kita seperti itu. Kita pun terheran dan kita bertanya, kenapa saya dimuliakan seperti ini? Kenapa? Yuqalu lahu bi akhdi waladikuma al-Quran, dikatakan kepada kedua orang tuanya, dulu kan ente jadikan anak kalian hafiz Quran, inilah kemuliaan yang diberikan kepada kamu. Siapa ingin anak-anaknya jadi hafiz Quran? Kalau Allah murka, dan dengan kemurkaan Allah karena maksiat merajalela, siapakah yang bisa meredam kemurkaan Allah? Kita punya pangkat, kita punya sarjana, kita punya proyek, bisakah meredam kemurkaan Allah? Hafiz Quran salah satu asbab yang hakiki yang bisa meredam kemurkaan Allah Ta'ala. Coba renungkan Pak hadis ini Pak, satu demi satu Pak. Betapa besarnya kedudukan hafiz Quran di sisi Allah. Latif layaknya sholat 12 rakaat minimal, syukur kepada Allah. Tidak semua yang belajar bisa selesai.
Allah Ta'ala, dalam satu hadis kursi, Allah Ta'ala la yaktab, sungguh suatu ketika Allah murka, Allah marah, fatusallimul malaikah, dan kemurkaan Allah ini diserahkan kepada malaikat. Artinya suruh malaikat mengazab penduduk bumi ini, karena Allah murka, Allah marah karena perbuatan maksiat di antara mereka. Fatusallimul malaika yaktubuhu, kemurkaan Allah diberikan kepada malaikat supaya malaikat juga murka dan marah kepada penduduk bumi. Fa idza nazara ila hamalatil Quran, tapi tatkala Allah melihat ada hafiz Quran di situ, tamla ridho, berubah yang tadinya Allah murka, Allah ridho karena ada hafiz Quran di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hafiz Quran bisa meredam kemurkaan Allah. Yang kita tahu, nauzubillah min dzalik, adanya orang-orang yang duduk di parlemen, adanya tentara, adanya senjata, meredam huru hara yang terjadi. Ini adalah nizam zahir. Tapi di balik nizam zahir ada nizam batin, yang mana nizam batin itu bagaikan awan, sedangkan nizam zahir bagaikan bayangannya. Gimana? Bayangan ikut awan atau awan ikut bayangan? Jadi semua keamanan terjadi yang kita kasat mata melihat, adanya polisi, adanya kepala suku ini, adanya partai ini bergerak, itu bergerak. Hadirin, jadi aman kalau ada asbab-asbab ruhani. Salah satu di antara asbab ruhani itu adanya hafiz Quran yang meredam kemurkaan Allah. Yang tadinya Allah mau mengazab kampung itu atau tempat itu tidak jadi, karena Allah melihat wa idza nazara hamalatil Quran, wa idza nazara ila hamalatil Quran tamla ridho. Tatkala Allah melihat di kampung itu, di tempat itu ada hafiz Quran, maka berubah kemurkaan menjadi ridho. Hadirin Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum hafiz Quran itu lahir di dunia ini, satu poin lagi, ajib ini hadis. Sebelum hafiz Quran lahir di dunia ini, malaikat sudah istighfar. Allahu Akbar. Kita lihat Ananda Latif, itu sebelum lahir itu malaikat sudah istiqbal beliau. Allahu Akbar. Saya bacakan hadisnya. Siapa yang pengen diistiqbal malaikat? Innallaha qara'a Thaha wa Yasin qabla ahyalukul khalqa. Sebelum menciptakan makhluk, belum ada makhluk, Allah membaca surat Thaha dan surat Yasin. Bi alfin amin, 1000 tahun sebelum Allah ciptakan makhluk. Berapa tahun? 1000 tahun. Falamma sami'atil malaikah, tatkala malaikat mendengar bacaan surat Thaha dan surat Yasin ini, qalat tuba li ummi yanzil alaih. Alangkah bahagianya ibu yang anak ini turun, lahir dari rahimnya. Karena ibundanya Latif ini hadir, dan Ananda Latif ini yatim, bapaknya meninggal. Semoga makom yang Allah berikan kepada Ananda Latif ini, setelah selesai Qur'annya ini, diperlihatkan kepada bapaknya, dan bapaknya dikubur bahagia dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada anandanya. Jadi malaikat mengatakan, alangkah bahagianya ibu yang melahirkan anak ini, karena anak ini jadi hafiz Quran nanti. Malaikat sudah tahu. Malaikat sudah diberitahu oleh Allah. Tubali jawfin yahmilu hadha. Dikatakan lagi, alangkah bahagianya perut yang hamil anak ini. Alangkah bahagianya perut
yang hamil anak ini. Malaikat terus berikan kabar gembira. Yang terakhir, tubali alsinatin tantiku biha. Dan alangkah bahagianya mulut yang digunakan terus untuk membaca Al-Quran siang malam. Ini janin ini, baru janin ini. Tapi pasti mulut ini akan digunakan baca Quran siang malam, Pak. Anda nih nggak pegang HP di sini. Jam 3 sudah tahajud, terus baca Quran. Habis subuh baca Quran sampai isyraq. Habis isyraq jam 7, habis makan pagi. Habis kerja bakti jam 7 masuk kelas sampai jam 10. Jam 8 sampai jam 10. Kemudian pada zuhur sampai asar. Kemudian pada maghrib sampai isya. Pada isya sampai jam 10 malam. Allahu Akbar. Tuba li jaufin, tuba li fammin tantiku biha. Alangkah bahagia mulut yang digunakan untuk membaca Al-Quran ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah umat yang paling mulia? Kalau ada pertanyaan, siapakah umat yang paling mulia? Oh, kita anggap kalau punya gelar sarjana yang banyak, punya miliaran, mobil bagus, mewah, itu dia mulia. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersabda, asrafu ummati hamalatul Quran wa ashabul lail. Asrafu ummati hamalatul Quran wa ashabul lail. Umatku yang paling mulia, umatku yang paling mulia adalah hamalatul Quran. Nah, hamalatul Quran ini lebih identik kepada hafiz Quran, tapi secara umum siapapun yang sibuk dengan Al-Quran, termasuk ulama-ulama yang mengajarkan dan menyebarkan Al-Quran. Tapi lebih khusus hafiz Quran dan siapa yang bangun malam, siapa yang menghidupkan malamnya dengan Al-Quran, maka itulah orang-orang yang paling mulia di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemuliaan umat ini sampai di mana ukurannya? Coba kita tanya. Mulia nih hafiz Quran ini. Terus kemuliaannya itu makomnya sampai di mana? Fadlu hamalatul Quran 'ala alladhi lam yahmilhu ka fadlil khaliq 'alal makhluk. Kemuliaan pembawa Al-Quran ini dengan yang tidak menghafalnya sebagaimana kemuliaan Allah kepada makhluk-makhluknya. Allahu Akbar. Enggak bisa disandingkan antara makhluk dengan Allah. Enggak level mensandingkan makhluk dengan Allah. Demikianlah kita yang tidak hafal Quran enggak selevel kita disandingkan dengan hafiz Quran. Akui kita enggak ada apa-apanya di depan hafiz Quran ini. Man qara'al Quran faqad istadraja an-nubuwwata baina jambaihi ghaira annahu la yuha. Siapa yang menghafal Quran, sungguh dia telah sampai kepada derajat kenabian. Dia telah menyimpan ilmu kenabian di dadanya, di pangkuannya. Cuma dia tidak diwahyukan Al-Quran itu. Tapi sebagaimana Rasulullah SAW menyimpan 30 juz yang beliau dapat langsung dari Jibril, itu 30 juz pun ada di An-Nada Latif. Dan anak-anak kita yang sudah hafiz ini, bedanya cuma satu saja. Nabi diwahyukan lewat Jibril, beliau tidak. Tapi ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi ada pada Al-Latif, ada pada hafiz Quran. Cuman hafiz dulu itu tidak menambah 10 ayat. Sebelum 10 ayat itu dipahami, diamalkan dan didakwahkan. Olehnya itu layak sekali hafiz Quran ini jangan stop sudah jadi hafiz Quran, selayak lanjut ngambil alim. Jadi makom yang kedua, satu derajat di bawah Nabi. Satu derajat di bawah Nabi. Coba ikuti sama-sama. Al-Quran Hinaun La faqra ba'dahu Wala ghina dunahu. Al-Quran Hinaun La faqra ba'dahu. Quran adalah kekayaan
selainnya. Dan kekayaan yang tanpanya bukan kaya. Itu adalah kekayaan yang hakiki. Kita tidak mungkin orang kaya tanpa Al-Quran. Pegang itu baik-baik. Kemudian orang yang habis Quran ini doanya mustajab. Oh, doanya mustajab. Lihamil Quran doaun mustajab. Bagi para habis Quran doanya mustajab. Ada satu penyakit atau satu takdir Allah, yaitu pikun, penyakit pikun. Insya Allah hafiz Quran tidak akan kena penyakit pikun. Sampai tuanya pun dia masih menghafal Quran, berapapun umurnya. Riwayat mengatakan manjamal Quran manjamal Quran matahullahu biaklin hatta yamuta. Manjamal Quran matahullahu biaklin hatta yamuta. Siapa yang mengumpulkan Al-Quran, Allah karuniakan dia dengan akal sampai mati. Enggak akan tercabut akalnya, enggak akan loyo akalnya, enggak akan error akalnya. Siapa yang pengen tidak pikun akhir hayatnya? Angkat tangan. Bismillah, niat menghafal Al-Quran. Satu kenikmatan di akhirat. Enggak bisa dibayangkan kenikmatan di akhirat. Tapi satu lagi. Yajibu Al-Quran yaumul qiyamah. Akan didatangkan ahli Quran di hari kiamat. Kemudian dikatakan ya Rabbi hulhu. Kalau bisa ditajid, ya Allah berikan dia mahkota, maka dihadirkan mahkota. Mahkota kemuliaan. Semuanya ya Rabbi zidhu. Kemudian dikatakan tambah lagi Allah, dia habis Quran tambah lagi. Fayalbas hillatal karamah, dipakaikan dengan pakaian kemuliaan. Semua ya Rabbi irdi anhu. Quran ini ngomong, wahai Allah, jadikan hafiz saya ini ridho. Ya Allah, ridholah dengan hafiz Quran. Fayuqal, setelah itu dikatakan, fayuqal ikra. Coba kamu baca, wartaki. Setiap ayat kau baca, kau naik tingkat. Setiap ayat kau baca, kau naik kedudukanmu di surga. Wa yuzadu bi kulli ayatin hasanah. Setiap ayat satu kebaikan, setiap ayat satu makom diberikan oleh Allah. Bayangkan 6.666 ayat. Bagaimana makam yang Allah angkat kepada hafiz Quran nanti di hari kiamat? Hadirin, Bapak dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekian banyak kelebihan-kelebihan dan fadilah-fadilah hafiz Quran, sejauh mana kita memuliakan hafiz Quran? Sejauh mana kita berkontribusi mendukung mesin yang memproduk hafiz-hafiz Quran, yaitu pesantren-pesantren? Sejauh mana? Makin banyak perhatian kita, bertanda kita memuliakan hafiz Quran. Tapi makin menyepelekan kita, masa bodoh kita, berarti kita tidak memperhatikan hafiz Quran. Lihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hamil Quran, hamil rayatul Islam." Hafiz Quran adalah pembawa bendera Islam. Saat khatam Quran ini Abdullah bin Mas'ud mengundang keluarganya, sanak familinya, karena saat ini rahmat bercucuran dan doa dikabulkan. Hamil Quran, hamil rayatul Islam. Para hafiz Quran adalah pembawa bendera-bendera Islam. Dengarkan. Man akramahu faqad akramani. Siapa yang memuliakan hafiz Quran, dia telah memuliakan aku. Wa man akramani faqad akramallah. Siapa yang memuliakan saya, dia telah memuliakan Allah. Wa man ahana hafiz Quran faqad ahani. Siapa yang menghina hafiz Quran, sungguh dia telah menghina aku. Dan yang menghina aku telah menghina Al-Quran, telah menghina Allah. Kami main hadirin. Hafiz Quran tidak nilainya apa-apa di pandangan ahli dunia, tapi di sisi Allah demikian banyak kedudukan yang Allah berikan kepada mereka. Hadirin, di akhirat kita hanya butuh syafaat.
Semua harta benda-benda kita tinggalkan di dunia. Ketemu bapak, ibu, kakak, adik, mereka lari dari kita, kita pun lari dari mereka. Tapi lihat syafaat dari Al-Quran. Ma min syafi'in afdalu manzilatan indallah yaumal qiyamati minal Quran. La nabiyin wala malakun wala ghairuhu. Tidak ada syafaat yang lebih besar kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat. Bukan nabi dan bukan malaikat, kecuali Al-Quran. Nah, olehnya itu kita harus banyak bergaul dengan Al-Quran, baca siang dan malam. Dan yang lebih banyak membaca Quran itu la syakka wala raiba wala yakhtalif fi ithnani, tidak ada keraguan, tidak ada perbedaan. Yang paling banyak membaca Quran adalah hafiz-hafiz Quran. Nah, mereka-mereka inilah, Quran inilah, dan para hafiz Quran akan memberikan syafaat yang didengar syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memilih amir jemaah. Jemaah-jemaah dibentuk untuk keluar dari jalan Allah. Yang paling banyak hafalan Qur'annya yang dijadikan amir. Satu. Yang kedua, jadi imam. Yang akan dimajukan jadi imam orang yang hafalannya lebih banyak. Tapi ingat sekali lagi ingat, hafiz Quran zaman dulu, hafiz Quran bukan secara zahir alfaz Quran saja, tapi makna Al-Quran itu, maksud dari Quran itu, mafahim dari Al-Quran itu juga dihayati dan diamalkan dan didakwakan. Ya. Yang dimajukan jadi imam, hafiz Quran. Yang terakhir, kalau mati di jalan Allah, maka dicari yang hafiz Quran lebih dulu dikebumikan daripada yang lain. Demikian Rasulullah memuliakan para hafiz Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 komponen dalam masyarakat. Nah, tadi ada sebagian besar kita arahkan kepada santri. Nah, ini sebagian besar kita arahkan kepada orang-orang yang bukan santri. Kata Rasulullah SAW, kun aliman au muta'allima au mustami'a au muhibban wala takun khamisa fatuhlak. Jadilah kamu orang alim dengan Quran dan hadis. Kalau tidak jadi santrinya, mondok di pesantren. Enggak ngurus dunia. Kalau enggak sanggup jadi santri, jadi mustami, duduk dengarkan sekali-sekali. Tidak tiap hari. Kapan ada pengajian di sini? Kapan ada ceramah di pesantren? Dan datang sekali-sekali duduk depan ustadz, tanya jawab untuk urusan duniawi kita, supaya diatur dengan agama. Adat kita jadi ibadat, tabiat kita jadi syariat. Minimal jadi orang yang pecinta ulama, pecinta pesantren, pecinta hafiz Quran. Dia jadi pecinta insyaallah minimal. Doa-doa kita minimal. Terus cari-cari informasi tentang perkembangan pesantren ini. Berkontribusi sedikit demi sedikit apa yang kita sanggupi. Tadi saya bacakan hadis Nabi. 3 komponen di tengah-tengah masyarakat. Kalau baik ketiga komponen ini, masyarakatnya tentram damai. Tapi kalau hancur 3 komponen di tengah masyarakat ini, masyarakat pun tidak akan tenang hidupnya. Pertama, ulamanya warok. Ulamanya zuhud dari dunia. Yang kedua, umaranya adil. Umaroknya adil. Pemimpin-pemimpinnya adil. Yang ketiga, orang kayanya dermawan. Kalau ada 3 komponen ini seperti itu, masyarakat jadi damai, masyarakat jadi tentram. Itu hadirin, mari kita berkontribusi. Saya buka ini. Mari. Ini tanam saham akhirat di sini. Itu tugas kita memberitahu. Sudah ada dibuka proyek akhiratnya sejak tahun 2010 di sini. Mari berbondong-bondong. Ya dah. Tanam saham akhirat kita di pondok ini. Ya dah. Luar biasa hadirin. Idza mata ibnu Adam. Kalau sudah mati kita, ingqata amaluhu, terputus amalan kita. Kecuali anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah.
Ketiga-tiganya kita bisa dapati di pondok ini. Masukkan anak bapak ke sini, insya Allah jadi anak soleh, insya Allah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu Quran bermanfaat. Yang terakhir, sedekah jariah. Bangun sumur. Ada perkembangan, misalnya santrinya sudah banyak, asramanya ada berapa, cari tafakat. Oh, perlu tambah lagi satu asrama. Pak Narto bilang, Maulana saya tanggung satu asrama. Nah, begitu tuh. Nah, lihat-lihat di pesantren, oh ternyata lampu-lampunya banyak yang mati. Wah, insya Allah lampu semuanya di asrama itu Maulana saya tanggung. Manfaatnya apa terakhir ini? Ada seorang ibu bawa anaknya yang meninggal dunia. Maka penjaga kubur ini terima anak itu di kuburan, sudah digali. Dimasukkan anak itu di dalam kubur. Ini kejadian di Syria. Tiba-tiba penjaga kubur ini pingsan. Beberapa hari kemudian datang ibu yang sama, bawa anaknya, bawa seorang yang meninggal. Maka setelah lubang digali, diambil anak itu, dimasukkan ke dalam kubur, loncat penjaga kubur itu, loncat ke atas. Dia kejar ibu tadi. Ibu, berhenti dulu. Kasih tahu siapa, ibu ini siapa. Dan itu yang pertama kemarin, lalu siapa, sekarang ini siapa. Kenapa memangnya, saya ini sedang sedih, jangan kau ganggu saya. Tidak, pokoknya ibu jawab. Itu yang pertama, beta puana. Emangnya kenapa? Waktu saya masukkan anak ibu ke dalam kubur, itu bukan 2 kali 3 meter, sejauh mata memandang, dan banyak taman-taman surga di situ. Siapa anak ibu itu? Dia hafiz Quran. Kemudian yang kedua siapa? Yang baru tadi saya kumpulkan itu siapa? Kata ibunya, itu kakaknya yang baru tadi, itu kakaknya meninggal. Apa kelebihannya? Karena saya terkejut lihat kemuliaan yang pertama kali, saya pingsan. Kali kedua saya tidak mau lagi pingsan, saya loncat cepat. Saya mau tanya, yang kedua tadi siapa? Ibunya menjawab, itu yang kedua kakaknya. Semua biaya anak yang pertama saya dibiayai oleh kakaknya, dia tukang kayu. Nah hadirin, kata penjaga kubur tadi, saya lihat pemandangan yang sama seperti pemandangan yang pertama. Ibu anak yang kedua pun dimuliakan oleh Allah karena membantu, berkontribusi adiknya untuk jadi hafiz Quran. Bapak saudara yang mulia, saya katakan, di antara santri-santri kita ini tidak semuanya orang kaya dan tidak semuanya orang yang pertengahan. Ada juga santri-santri yang tidak mampu orang tuanya. Ada yang yatim. Alangkah baiknya kalau kita tafakut, tanya kepada ustadz, siapa yang yatim? Siapa yang tidak dapat kiriman duit selama 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, siapa? Apa salahnya kalau penghasilan kita 3 juta, 5 juta, 10 juta, kita sisipkan sedikit untuk anak-anak ini, atau untuk kepentingan kemaslahatan pondok secara umum yang menampung mereka, yang membiayai hidup mereka selama di pondok. Yang penting tuan-tuan yang kan Allah Subhanahu wa taala, kita sifat memberinya, kata ustaz-ustaz kami, ya kan? Sifatnya bukan begini, tapi dari bawah ke atas. Tolong diterima, tolong. Dan kita yakin jazbah kita dalam memberi. Jangan punya jazbah, berkat saya beri uang ke pondok setiap bulan 5 juta, maka pondok jalan. Oh, habis pahalanya, Pak. Tapi jazbah kita harus berkat doa anak-anak santri yang maksum dari dosa ini, pabrik saya jalan. Innakum tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian dibantu, kalian ditolong karena ada orang-orang yang secara zahir kalian anggap lemah. Nggak ada hubungannya dengan toko kamu, nggak ada hubungannya dengan pabrik kamu. Padahal berkat mereka itulah kamu saya kasih rezeki. Nah hadirin, ini yang perlu kita lakukan dalam rangka melestarikan pondok-pondok tahfiz Quran ini. Terakhir, hafiz Quran itu Pak nggak akan dimakan jasadnya.
nggak akan dimakan di kuburan. Idza mata hamilul Quran, auhallahu ilal ardi, bila mati hafiz Quran, Allah perintahkan kepada tanah, Allah ta'kul lahmahu, jangan kau makan dagingnya. Qalat, tanah pun menjawab, ilahi, wahai Tuhanku, kaifa akul lahmahu wa kalamuka fi jawfihi, macam mana saya makan dagingnya? Nah, firman-firmanmu ada di dalam perutnya, nggak mungkin saya makan. Dan Allah berkata kepada Al-Quran, kepada tanah, la yu'adzibullahu abdan au al-Quran, Allah tidak akan mengazab hamba yang menjaga hafalan Quran itu. Saya punya teman Pak, namanya Lakampeno di Jayapura. Dia penyapu jalanan Pak. Sudah dirubah namanya, ya, jadi Zainuddin, penghias agama. Saya pernah temani dia Pak, nyapu jalanan di Jayapura itu jam 12 malam Pak, habis khususnya. Sadar dia nggak bisa baca Quran, mulai baca Quran sealif bata sama kita, sekarang sudah bisa baca Quran. Anaknya perempuan hafizah Al-Quran. Baru 6 tahun yang lalu ibunya meninggal. Waktu ibunya meninggal hadirin, berwasiat sebelum meninggal supaya saya dikebumikan di samping anak saya. Ya otomatis kuburan anaknya digali lagi. Tapi setelah lebih kurang tahun 2000 meninggalnya Pak. Lebih kurang tahun 2000. Atau 1 tahun sebelum tahun 2000. Sebelum saya datang. Jadi lebih kurang 20 tahunan atau 16 tahun. Digali itu Pak kuburan. Allahu Akbar. Kainnya pun tidak lusuh, apalagi dagingnya. Cuma kotor dengan tanah, tapi kainnya masih asli, masih bagus. Tidak tersentuh dengan cacing-cacing. Allah muliakan hafizah Quran. Ulama-ulama Imam Nawawi di Mekah digusur kuburan, dipindahkan, ternyata kuburannya, badannya, kain kafannya seperti baru, tidak dimakan oleh cacing-cacing. Seperti hadis ini. Jadi pendukung hafiz Quran, pecinta hafiz Quran, dan pondok-pondok pesantren yang memproduksinya. Semoga Allah terima. Mari kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala terima pertemuan kita ini berkat hafiz Quran. Doa-doa kita diterima oleh Allah, hajat-hajat kita ditunaikan Allah, masalah-masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini tuan-tuan mulia, kita siap-siap makan bersama, baru kita salat zuhur bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ilaika rabbi fahabbibna wa fi أنفسنا ربي فدللنا وفي أعين الناس فعظمنا وعلى السيئات الأخلاق فجنبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم اختمنا بالقرآن، اللهم اختمنا بالقرآن، اللهم يسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين. تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami hamba-hambamu ya Allah yang penuh dengan noda dan dosa. Ya Allah, kami datang di rumahmu yang suci ini ya Allah. Sebetulnya kami tidak layak duduk di tempat rumah yang suci ini ya Allah. Tapi tidak ada rumah yang lain yang bisa menjadi asbab kesucian dosa kami kecuali rumahmu ya Allah.
Semua pintu tertutup, hanya pintu rumahmu yang terbuka ya Allah. Terimalah hamba yang penuh dengan noda dan dosa ini. Jangan kau pandang kami yang berdosa, pandanglah rahmatmu yang lebih luas dari dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunanmu lebih luas dari dosa kami ya Allah. Ya Allah, maghfirahmu lebih luas dari dosa kami ya Allah. Ya Allah, tidak akan berkurang khazanah ampunanmu dengan mengampuni dosa kami yang sebanyak ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para asatizah, para masyayikh-masyayikh kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa para asatizah, atasidah, guru-guru kami, santri-santri kami. Ya Allah, pekerja-pekerja dakwah dimanapun berada, khususnya di Nabire ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami seperti kau bimbing para nabi-nabi ya Allah, seperti kau bimbing para sahabat ya Allah. Ya Allah, memang kami berada di lautan maksiat, bahkan kami terjerumus di dalamnya, dan noda kotoran maksiat itu telah masuk ke dalam perut kami ya Allah, sehingga pandangan mata kami, pendengaran kami, obrolan kami dan pola pikir kami mengarah kepada perkara-perkara yang tidak kau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, pasar-pasar kami penuh dengan perkara-perkara yang kau tidak sukai. Kantor-kantor kami penuh dengan perkara-perkara yang belum kau sukai. Pelabuhan-pelabuhan, airport-airport, bandara-bandara, tempat-tempat perkumpulan umat dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak kau sukai. Ya Allah, telah lama umat ini meninggalkan kerja dakwah, sehingga pintu hidayah tertutup dari sisimu, sehingga kesesatan yang terjadi di mana-mana. Ya Allah, lemparkanlah tali makfirahmu ya Allah. Angkat kami dari lautan maksiat ini ya Allah. Letakkan kami di jalan ketaatanmu ya Allah. Setelah itu jangan kau biarkan kami meraba-raba mencari kehidayah, mencari kelurusan dalam perjalanan hidup ini. Peganglah tangan kami ya Allah, bimbing kami dan perjalanan kami menujumu ya Allah. Jangan sedikit pun kau biarkan kami sekejap mata mengikuti hawa dan nafsu kami ya Allah. Ya Allah, ridhoilah dengan pondok ini ya Allah. Ridhoilah para santri-santrinya dan para asatizahnya, dan para pengurusnya dan para dermawan-dermawannya ya Allah. Ya Allah, berkatilah rezeki mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah pondok-pondok pesantren di tiap-tiap lokasi ya Allah, bahkan tiap-tiap masjid ya Allah. Jadikanlah tempat untuk memproduk para hafiz-hafiz Quran ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berapa banyak hajat-hajat dan kebutuhan pondok ini dan pondok-pondok yang lainnya ya Allah. Kau tunaikanlah dengan kudratmu ya Allah. Berapa banyak masalah-masalah yang muncul dari dalam maupun luar yang berhubungan dengan pondok ini ya Allah. Ya Allah, kau selesaikan masalah mereka dengan kudratmu ya Allah. Ya Allah, tumbuhkanlah kasih sayang di antara pengasuh dan asatizahnya ya Allah, di antara pengurus-pengurus yayasan dan para donaturnya ya Allah. Ikhlaskanlah kami dalam mengemban amanat ini ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami yang sudah selesai ya Allah, kau peliharalah hafalan mereka sampai akhir hayat mereka. Kau ridho dengan mereka ya Allah. Yang belum dan sedang belajar ya Allah, kuatkan niat mereka ya Allah. Janganlah sampai sedikit halangan menyebabkan mereka tidak menyelesaikan hafalan Quran mereka ya Allah. Mereka yang sudah selesai ya Allah, bimbing mereka untuk mempelajari kandungan-kandungan masalah yang ada dalam Quran ya Allah dan hadis, sehingga mereka menjadi alim juga ya Allah, dan mengamalkan ilmu mereka, dan jadikan mereka yang sudah selesai hafiz dan alimnya siap diantar ke pelosok-pelosok Papua, pesisir-pesisir Papua, pegunungan-pegunungan Papua lebih khusus ya Allah, dan ke seluruh alam untuk menyampaikan amanat Quran ini ke seluruh penjuru dunia. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami ya Allah. Berbanyak majemaah yang datang ya Allah, mereka punya hajat dan masalah, dan tidak mungkin mereka mengutarakan semua kepada kami ya. Kau maha tahu apa yang tersimpan di dada mereka ya Allah. Kau tunaikanlah juga hajat mereka dengan kudratmu, dan kau selesaikan masalah mereka dengan kudratmu ya Allah. Ya Allah, Papua ya Allah, Babo dan Sorak akan kita buka kembali pondok di sana ya Allah. Kau ridhoilah ya Allah perjalanan pembukaan pondok ini ya Allah. Selesaikan semua urusannya ya Allah. Tunaikan semua hajat-hajatnya ya Allah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.